Sob, dua berita menarik yang terjadi akhir-akhir ini. Berita pertama datang dari negara kita, Indonesia, dan juga negara Paman Sam Amerika Serikat yang telah sepakat untuk bekerja sama dalam program pembangunan energi nuklirnya di Kalimantan Barat. Dan berita yang kedua adalah berita yang tak kalah menariknya. Berita ini berasal dari pesawat pengebom Rusia yang dikabarkan terbang mendekati wilayah perairan Jepang saat Perdana Menteri Jepang mengunjungi Ukraina. Nah, seperti apakah detail dari kedua berita tersebut? Yuk, langsung saja kita bahas. Berita yang pertama datang dari negara Amerika Serikat yang baru-baru ini telah menyepakati program pembangunan energi nuklir bersama Indonesia. Program energi nuklir ini dimaksudkan untuk membantu Indonesia dalam pengembangan program energi bersih nuklirnya. Nah, berdasarkan sumber yang berasal dari website resmi Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat untuk Indonesia nih. Program kerjasama ini bertujuan untuk mendukung minat Indonesia dalam menggunakan teknologi reaktor modular kecil atau bahasa Inggrisnya adalah Small Modular Reactor, disingkat SMR. Dalam perjanjian ini, Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau USTDA telah memberikan hibah kepada PLN Indonesia Power untuk membantu menilai kelayakan teknis dan ekonomi pembangkit listrik tenaga nuklir yang berlokasi di Kalimantan Barat. Selain itu, berdasarkan kemitraan tersebut, kerjasama ini akan mencakup pendanaan sejumlah 1 juta US dollar untuk pembangunan kapasitas bagi Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, PLN Indonesia Power ini memilih NuScale Power OVS yang berbasis di Oregon untuk melakukan pendampingan dalam kemitraan tersebut. Diketahui perusahaan NuScale ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi reaktor modular kecil atau pengembangan tenaga nuklir yang bersih dan juga terjangkau. Dan perlu diketahui juga bahwa salah satu visi dari perusahaan tersebut adalah mengganti pembangkit batu bara yang tidak terbarukan, Sob. Nah, diharapkan proyek ini juga akan mendorong aksi iklim dan juga akses energi bersih di Indonesia. Serta dengan adanya proyek ini diharapkan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja baru, Sob. Oke, kemudian kita ke berita yang kedua nih. Berita yang kedua ini datang dari manuver pesawat pengebom Rusia yang tiba-tiba dikabarkan telah mendekati wilayah perairan Jepang saat Perdana Menteri Jepang berkunjung ke Ukraina. Diketahui dua pesawat pengebom strategis Rusia telah terbang di atas laut Jepang, Sob. Pesawat tersebut bermanuver selama lebih dari 7 jam saat Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina. Dan tak main-main, Sob. Pesawat dengan jenis Tupolev Tu-95MS itu ternyata mampu membawa senjata nuklir. Diketahui Rusia secara teratur ternyata telah menerbangkan pesawat jenis ini di atas perairan internasional, mulai dari Kutub Utara, Atlantik Utara, dan juga Pasifik sebagai unjuk kekuatan militernya. Nah, diketahui juga bahwa Jepang dan Rusia ini memang memiliki sengketa tutorialnya sendiri atas pulau-pulau di Pasifik Utara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Jepang sendiri juga merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Asia, Sob. Sehingga Jepang juga merupakan negara yang telah memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Nah, jadi bagaimana nih, Sob, tanggapan kalian mengenai kedua berita tersebut? Komen-komen di bawah ya.